Shalom Bapak Ibu dan Saudara. Kita berjumpa kembali dalam Efrata Diffusion. Tema kita hari ini, melihat yang tidak kelihatan. Satu hari seorang petani hanyut di sebuah sungai. Oleh karena sungai meluap, hujan turun berkepanjangan. Jembatan penghubung ke sawah sang petani dihanyutkan oleh arus yang deras. Ketika sang petani mau pulang ke rumah, maka dia mengalami kesulitan. Dia mencoba menunggu sambil berteduh di sebuah pohon, menunggu hujan reda, menunggu sungai surut, tetapi hujan terus turun. Sang petani mencoba menyeberangi sungai. Dia hanyut dibawa oleh arus. Kian lama dia semakin jauh dibawa oleh arus. Dia tenggelam, kadang sampai ke dasar sungai, muncul lagi ke permukaan. Begitulah terjadi beberapa waktu. Sekali dia dihempaskan oleh arus ke bebatuan di dinding sungai, dan dia memegang akar pohon, dan dia pegang erat-erat, dan dia mencoba keluar dari arus yang deras. Dengan sekuat tenaga dia berjuang. Akhirnya dia bisa keluar dari sungai yang deras. Bapak, Ibu, dan Saudara, derasnya arus dunia ini seringkali menghanyutkan kita, sehingga kita tidak mengerti rencana Tuhan bagi masa depan kita. Untuk melihat masa depan, kita perlu belajar melihat yang tidak kelihatan. Untuk melihat yang tidak kelihatan di masa depan kita, kita perlu belajar berpegang kepada firman Tuhan. Di dalam Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11, beginilah firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Di masa kesusahan, Tuhan memberikan janji kepada mereka bahwa ketika sudah genap 70 tahun, mereka akan ditolong oleh Tuhan, akan dibawa keluar dari pembuangan. Melalui firman ini, ada dua hal yang Tuhan mau sampaikan kepada umatnya. Yang pertama, mereka tidak selamanya berada di pembuangan. Mereka tidak selamanya menderita. Penderitaan mereka ada batasnya. Yang kedua, supaya mereka jangan fokus kepada kesusahan, kesulitan yang sedang mereka alami, tapi berfokus kepada masa depan yang Tuhan sudah janjikan. Setelah melewati 70 tahun, Tuhan akan memberikan kebebasan kepada mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara, kesusahan yang dialami oleh bangsa Israel itu disebabkan oleh karena mereka sering memberontak kepada Tuhan. Mereka sering bersungut-sungut.
Mereka tidak taat kepada hukum-hukum Tuhan, sehingga Allah mengizinkan mereka mengalami penderitaan, dikuasai oleh bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, adalah bijak jikalau kita sedang mengalami kesusahan dan penderitaan, kita datang di hadirat Tuhan, kita datang dan bertanya mengapa kita mengalami pergumulan atau penderitaan. Apakah penderitaan itu oleh karena ada dosa yang kita lakukan? Atau ada keserakahan? Atau juga penderitaan yang kita alami itu oleh karena kejahatan atau perbuatan orang lain? Bapak, Ibu, dan Saudara, jikalau kita mengalami penderitaan oleh karena dosa yang kita lakukan, maka kita perlu bertobat. Kita mengaku di hadapan Tuhan, supaya Tuhan mengampuni kita dan Tuhan memberikan jalan keluar bagi pergumulan dan masalah yang kita hadapi. Jikalau kita menderita oleh karena kejahatan atau perbuatan orang lain, maka perlulah kita datang kepada Tuhan, bersujud di hadapan Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan, supaya Tuhan menolong kita, memberikan jalan keluar kepada kita. Semakin kita mengandalkan Tuhan, semakin cepat kita mendapatkan pertolongan. Bapak, Ibu, dan Saudara, jangan fokus kepada pergumulan dan penderitaan yang kita alami, tapi tetaplah berfokus kepada masa depan yang Tuhan sudah janjikan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati.